Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 121 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 yang berkata sebagai berikut. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemazmur ini mengingatkan kepada kita, Tuhan adalah penjaga kehidupan ini. Di dunia ini ada banyak orang berusaha untuk menjaga hidupnya sehat, hidupnya tetap segar, tetap kuat. Tetapi sayang, dia tidak bisa menjaga hidupnya untuk jauh dari kematian. Dia tidak bisa memastikan dirinya bahwa kematian atau maut tidak akan pernah bisa menjangkau dia. Dan itu adalah suatu kenyataan yang terjadi. Dan firman Tuhan katakan bagi kita pagi hari ini bahwa Tuhan yang menjaga nyawa kita. Kita harus bersyukur karena dia tidak pernah sembarangan dengan kehidupan kita. Saya katakan dia tidak pernah sembarangan karena dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah mengabaikan orang percaya. Dia menjaga kita, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dan itulah Tuhan yang menjaga kehidupan orang-orang yang berharap bersandar kepadanya. Dan itu sebabnya kita harus bersyukur setiap hari. Jika kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita harus ingat, tubuh yang sehat ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab itu kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah menjaga kita, Tuhanlah perlindungan kita. Dia akan membawa kita dalam satu keadaan yang nyaman dan aman karena Tuhan itu tidak sembarangan. Dia bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kehidupan ini. Dan yang menjadi persoalan sekarang, seringkali kita yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita hanya formalitas dengan Tuhan. Kita hanya kelihatan saja sedang berbakti kepada Tuhan. Kita hanya kelihatan saja supaya pendeta tahu bahwa kita ada masuk gereja. Kita sedang beribadah. Tapi sesungguhnya kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan itu sebabnya kita seringkali tidak merasa nyaman. Kita merasa takut, kita merasa bimbang, kita merasa ragu siapa yang jaga kita, siapa yang pelihara kita. Alkitab katakan di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat 6. Dikatakan siapa yang berpaling kepada Allah, siapa yang datang menghampiri Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada hasil dari kesungguh-sungguhan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah membuktikan kesungguh-sungguhannya untuk menjaga kita, memelihara kita. Karena Alkitab katakan setiap hari kita bangun, rahmat Tuhan itu baru. Tidak habis-habis kasih setia Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu,
dari semua kebaikan Tuhan yang kita alami, bangunlah kesungguh-sungguhanmu dengan Tuhan. Karena itu untuk kepentingan kita sendiri. Itu bukan kepentingan pendeta, itu bukan kepentingan gereja, tapi kepentingan kita sendiri. Karena kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan akibat dari kesungguh-sungguhan kita dengan Tuhan, Tuhan memberi upah. Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Tuhan mengembalikan semua yang kita sudah kerjakan dalam kesungguh-sungguhan kita. Waktu kita yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan ganti waktu itu dengan menambah usia umur kita lebih panjang. Dengan tenaga yang kita sudah berikan untuk kesungguh-sungguhan kita, Tuhan akan selalu memberi kesehatan bagi kita sebagai upah dari kesungguh-sungguhan kita. Korban yang kita sudah berikan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan dengan berkat yang berlimpah karena itu hasil dari kesungguh-sungguhan. Sebab itu mari, sebagai orang percaya, Tuhan perlindungan kita. Dia tidak pernah main-main. Dia selalu bersungguh-sungguh untuk memelihara, melindungi, menyertai kita. Sebab itu, bangunlah respon kesungguh-sungguhanmu dengan Tuhan. Karena hanya dengan bersungguh-sungguh, engkau akan melihat upah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami sejak bangun pagi hari sampai kami akan terlelap tidur malam. Engkaulah penunggu kami, Engkau penjaga kami yang tidak pernah tertidur. Sebab itu Tuhan tolong kami untuk meresponi kesungguh-sungguhan Tuhan dengan kami. Agar kami juga bangun kesungguh-sungguhan kami di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk beribadah dengan sungguh. Ajar kami untuk berdoa dengan sungguh. Ajar kami untuk berkorban dengan sungguh. Ajar kami untuk membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar mengisi waktu, bukan sekedar hanya untuk dilihat orang, tapi kami mau bangun kesungguh-sungguhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu bersungguh-sungguh menyertai, memelihara kehidupan kami. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang hari ini sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami selalu makin bersungguh-sungguh di dalam pengiringan kami, di dalam pekerjaan kami, sehingga Bapa di surga dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.